Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja, baik itu Radio Roja Cilengsi maupun Radio Roja Bogor, juga Radio Roja Kendari, ya, di frekuensi 90.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia dalam lanjutan pembahasan kita mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, pembahasan yang sangat bermanfaat tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ya, buah karya dari atau tulisan dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Yang kitab ini merupakan petikan dari pembahasan dari kitab asal beliau, yakni kitab Miftahu Daris Sa'adah wa Mansyuru Walayati Ahlil Ilmi wal Iradah. Baik. Alhamdulillah, saat ini kita masih menjelaskan segi-segi atau beberapa poin penting yang menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu. Sekarang kita masuki al-wajhu tsani wal arba'ud. Segi yang ke-42. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, di segi yang ke-42 ini menjelaskan tentang al-amru an-nabawiyyu bitablighil ilmi. Perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ilmu, untuk menyebarkan ilmu kepada umat atau generasi yang datang setelahnya. Ini perintah disampaikan di hadapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in untuk mereka sampaikan ke generasi yang datang setelahnya, sehingga sampai di akhir zaman umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa, ya, mendapatkan bimbingan ilmu yang bersumber dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebaikan tetap ada pada diri mereka bagi orang-orang yang tentu mau mempelajarinya. Maka dengan perintah ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu. Kita dengar atau kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam poin ini. Kata beliau, Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bitablighil ilmi anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menyampaikan ilmu yang beliau sampaikan. Untuk menyampaikan ilmu petunjuk yang beliau bawa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa fis sahihaini min hadithi Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah, hadithu an bani Israil wala haraj." Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rasulullah SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku, sampaikanlah petunjuk dariku meskipun satu ayat, satu tanda. Dan ceritakanlah tentang Bani Israel dan tidak ada la haraj, tidak mengapa." Ya. Dan barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya dia menempatkan tempat duduknya dari api neraka. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ilmu dari beliau. Ya, tentu saja seperti yang sudah sering kita terangkan, banyak orang yang salah memahami hadis ini, ya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Maka sebagian orang beralasan kita tidak perlu belajar. Kita cukup mendengar
ada sebuah ayat Al-Quran, sebuah hadis, sampaikan saja. Karena kita diperintahkan untuk menyampaikan dari Nabi SAW meskipun satu ayat. Kita katakan, betul. Perintah ini betul dan hadisnya kita baca sekarang hadis sahih. Riwayat sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Tapi ketika Anda menyampaikan tanpa ilmu, hanya sekedar membaca terjemahan, atau secara lafaz saja Anda sampaikan, siapa yang menjamin Anda benar-benar menyampaikan dari Nabi SAW? Bisa jadi Anda menyampaikan dari pemikiran sendiri, dari hawa nafsu sendiri. Akhirnya salah pemahamannya. Berarti Anda tidak menyampaikan dari Nabi SAW, Anda menyampaikan dari pemahaman Anda sendiri. Ya, semua ilmu dalam urusan dunia saja, kalau kita ingin sampaikan kepada orang lain, kita betul-betul dulu harus memahaminya. Bahkan sekarang syaratnya orang harus menjadi ahli dulu, baru bisa menyampaikan, baru bisa memberikan bimbingan atau menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain. Ya, apalagi ilmu agama yang berhubungan dengan masalah iman, perkara-perkara yang gaib, yang berhubungan dengan masalah halal dan haram. Bagaimana Anda menyampaikan hanya sekedar mendengar, padahal Anda belum memahaminya. Jadi maksudnya menyampaikan di sini, menyampaikan dariku, dari Rasulullah SAW. Lafadznya dari Rasulullah SAW, pemahamannya juga dari Rasulullah SAW. Bukan dari pemahaman, pikiran masing-masing manusia. Nah, baik. Waqala sallallahu alaihi wasallam, di hadis yang lain, ya juga hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyuballighi syahidu minkumul ghaiba. Hendaknya orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. yakni yang mendengarkan saat ini, ketika Nabi SAW bersabda ini kan ketika Haji Wada, ketika beliau berkhutbah di Haji Wada, ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau memerintahkan kepada para sahabat yang menyampaikan kepada yang tidak hadir. Baik generasi di situ maupun generasi yang akan datang setelahnya. Rawadzalika Abu Bakrah wa Wabisah bin Ma'bad wa Ammar ibn Yasir wa Abdullah ibn Umar wa Abdullah ibn Umar wa Abdullah ibn Abbas wa Asma bintu Yazid ibn Sakan wa Hujair wa Abu Qurayy wa Sarra bintu Nabhan wa Muawiyah bin Haidah al-Kushairi wa Ammu Abi Harrah wa ghairuhum. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak sahabat, ya, Abu Bakrah, Wabisah ibnu Ma'bad, Ammar ibnu Yasir, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Asma bintu Yazid ibnu Sakan, Hujair, Abu Qurayy, Sarra bintu Nabhan, Muawiyah ibnu Haidah al-Kushairi, juga pamannya Abi Hurrah, wa ghairuhum, dan yang selainnya, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Banyak yang meriwayatkan hadis ini. Ini cukup menunjukkan kemuliaan ilmu, karena Nabi SAW memerintahkan agar ilmu itu diteruskan dari yang mendengarkan langsung melalui lisannya Rasulullah SAW, para sahabat, sampai generasi yang datang setelah mereka. Kalau bukan karena kemuliaannya, tidak mungkin ada perintah dari Nabi SAW untuk terus menukil ilmu kepada generasi yang akan datang. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fa'amara sallallahu alaihi wasallam bit-tablighi anhu lima fi dzalika min husulil huda bit-tablighi walahu sallallahu alaihi wasallam ajru man ballagha anhu wa ajru man qabila dzalikal balag. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menyampaikan petunjuk dari beliau. Ya, menyampaikan apa yang beliau sabdakan. Karena dengan hal ini, dengan menyampaikan kembali kepada orang-orang yang datang setelah kita, akan didapatkan huda, petunjuk dengan penyampaian tersebut. Sekaligus Nabi SAW akan mendapatkan pahala dari orang yang menyampaikan petunjuk dari beliau, dan pahala orang yang menerima penyampaian tersebut. Ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim yang terkenal, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, membimbing kepada kebaikan, maka dia akan dapat pahala seperti orang yang mengerjakannya atau mengamalkannya. Berarti menyampaikan ilmu ini merupakan upaya untuk menjadikan pahala yang mengalir kepada Nabi SAW tidak pernah terputus. Pahala seluruh umatnya sampai di akhir zaman.
Makanya orang yang mengamalkan Islam tidak perlu kirim pahala kepada Nabi SAW sebagaimana yang dikerjakan oleh sebagian orang. Baca Al-Fatihah kirim kepada Nabi SAW. Tidak perlu. Yang beliau ajarkan kepada kita semua petunjuk agama selama kita pahami dan amalkan dengan benar karena sampainya kepada kita adalah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala melalui dakwah. Yang pertama kali mendakwakannya adalah Nabi Muhammad SAW, maka semua yang kita dengarkan dari petunjuk beliau, baik itu Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih, kita pahami dan kita amalkan, pahalanya akan terus mengalir sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, di samping akan menyebarkan kebaikan, juga menjadikan pahala tidak terputus sampai kepada Nabi SAW, ya, sampai dengan otomatis tanpa perlu dikirim. Nah, baik. Wa kullama kathurat tabligu anhu tadha'afa lahu thawab. Falahu minal ajri bi'adadi kulli muballagin. Bi'adadi kullu muballagin wa kulli muhtadin bidzalikal balagi siwa ma lahu min ajri amalihil mukhtassi bihi. Maka semakin banyak orang yang menyampaikan ilmu dari Nabi SAW, tadha'afa lahu thawab, maka akan semakin berlipat ganda pahala yang beliau dapatkan. Kita harus ingatkan lagi, ini benar-benar menyampaikan dari Nabi SAW. Bukan menyampaikan hadis yang dhaif, apalagi hadis yang palsu, karena itu tidak benar penisbatannya kepada Nabi SAW. Atau menyampaikan hadis yang sahih tapi pemahamannya salah, karena itu bukan menyampaikan dari Nabi SAW, tapi menyampaikan dari pemahaman diri sendiri. Jadi semakin banyak tablik penyampaian tersebut, ya, maka semakin banyak, semakin besar, semakin berlipat ganda pula pahala yang didapatkan oleh Nabi SAW. Maka beliau akan mendapatkan pahala sesuai dengan jumlah orang yang disampaikan padanya petunjuk. Dan semua orang yang mendapatkan petunjuk dengan penyampaian tersebut, di samping pahala beliau sendiri mengamalkannya yang khusus untuk diri beliau sendiri. Masya Allah. Fakullu man hudiya wahtada bitablighihi falahul ajr. Li'annahu huwa da'i ilaih. Walau lam yakun fi tablighil ilmi anhu illa husulu ma yuhibbu sallallahu alaihi wasallam lakafa bihi fadla. Maka semua orang yang diberikan hidayah dan mendapatkan hidayah dengan penyampaian tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan pahala. Karena dialah yang menyerukannya pertama kali. Maka kalau tidak ada keutamaan dalam menyampaikan ilmu yang bersumber dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keutamaan atau kemuliaan kecuali dengan kita melakukan apa yang dicintai oleh Nabi SAW, cukuplah ini sebagai keutamaan dan kemuliaan. Sebagai keutamaan dan kemuliaan. Makanya menyampaikan sunnah Rasulullah SAW ini adalah kemuliaan tinggi yang selalu berlomba-lomba dilakukan oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat dan para tabi'in serta tabi'ut tabi'in yang mengikuti petunjuk mereka dengan baik. Inilah keutamaannya orang yang belajar sunnah Rasulullah SAW. Kemudian menyampaikan ilmu benar-benar sesuai dengan ilmu sunnah yang telah dipelajarinya. Baik. Wa alamatul muhibbis sadiqi an yas'a fi husuli mahbubihi wa yabdhula juhdahu wa taqatahu fiha. Dan tanda atau ciri orang yang mencintai dengan jujur, dengan benar. Orang yang mencintai Nabi SAW tandanya, ya, cirinya yang benar adalah dia akan selalu berusaha untuk mencapai atau melakukan hal yang dicintai oleh kekasihnya. Mencurahkan segenap kemampuan dan tenaganya untuk mendapatkan hal tersebut. Apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW di sini adalah menyebarkan petunjuk beliau. Yaitu menyebarkan ilmu. Berarti orang yang menuntut ilmu, kemudian menyebarkan ilmu sesuai dengan apa yang dipelajarinya dari sunnah Rasulullah SAW. Inilah orang yang sungguh-sungguh mencintai Nabi Muhammad SAW. Makanya sudah pernah kita sebutkan pernyataan dari Imam Abdullah ibn Mubarak yang mengatakan apa? La a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdhala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah kedudukan atau tingkatan kenabian, tingkatan Nabi alaihi wassalatu wassalam, kedudukan yang lebih mulia daripada orang-orang yang menyebarkan ilmu agama. Mempelajari dan menyebarkan ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Inilah penyeru ke jalan Allah yang sesungguhnya, yang merupakan orang yang paling dekat dan paling dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimma da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik ucapannya? Tidak ada lagi yang lebih baik seruannya dibandingkan orang yang mengajak manusia ke jalan Allah dan dia beramal soleh pada dirinya serta dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala memuji mereka yang dipuji sebagai orang yang paling baik ucapannya dalam ayat ini. Beliau berkata, "Hadza habibullah, hadza waliyullah, hadza safiyullah." Ya, hadza khiratullah, inilah orang yang merupakan wali Allah, kekasih Allah yang terdekat. Ini adalah orang yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, "Wa ma'lumun annahu la syai'a ahabbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min isalil huda ila jami'il ummati. Fal muballighu anhu sa'in fi husuli mahabbihi fahuwa aqrabun nasi minhu wa ahabbuhum ilaih. Wa huwa naibuhu wa khalifatuhu fi ummatihi wa kafa bihadza fadlan wa syarafan lil ilmi wa ahli." Dan sudah dimaklumi, sudah diketahui bahwasanya tidak ada satupun yang lebih dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi upaya untuk menyampaikan petunjuk kepada semua umat ini. Maka orang yang menyampaikan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan ilmu sunnah dari beliau, berarti dia adalah orang yang benar-benar berusaha untuk meraih kecintaan atau melakukan hal yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dialah orang yang paling dekat dengan Nabi SAW dan orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Dialah yang merupakan naibuhu, pengganti beliau. Sekaligus sebagai khalifah, sebagai wakil beliau di umat ini. Ya, dalam hal menyampaikan ilmu agama. Maka cukuplah ini sebagai keutamaan dan kemuliaan bagi ilmu dan ahlihi, orang-orang yang mempelajari ilmu sunnah. Oleh karena itu, menyampaikan ilmu sunnah sudah kita bahas berkali-kali. Seperti penjelasan dari para ulama. Ini dikatakan oleh para ulama lebih utama daripada sekedar, ya, ini perbandingan dua hal yang utama. Berjihad dengan menggunakan senjata. Karena itu bisa dilakukan oleh banyak orang. Cukup hanya butuh keberanian dan latihan. Adapun ilmu, ini adalah warisan dari para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Jala'ul Afham mengatakan, tabligus sunani ilal ummati afdalu min tabligi sihami ila nuhuril a'da lianna dhalika tabligha yaf'aluhu kathiru minan nas wa amma tabligus sunani fala yaqumu bihi illa warathatul anbiya'i wa khulafa'uhum fi umamihim ja'alana Allah ta'ala minhum bimannihi wa karamih. Tabligus sunnah, menyampaikan sunnah Rasulullah SAW kepada umat ini, mengajarkan ilmu agama yang sesuai dengan sunnah kepada umat ini, itu lebih utama, afdalu, lebih utama daripada melontarkan senjata kepada musuh di medan perang. Ya, kepada leher musuh di medan perang. Karena melontarkan penyampaian seperti ini, menyampaikan senjata seperti ini, bisa dilakukan oleh banyak orang. Adapun untuk menyampaikan ilmu, petunjuk Nabi SAW kepada umat, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali khulafa'uhu, ya, kecuali khalifah, wakil atau pengganti tugas para Nabi alaihissalam dalam menyampaikan ilmu, yaitu para ulama. Warathatuhu, dan pewaris mereka yang bisa menyampaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ke dalam golongan mereka dengan rahmat dan karunia-Nya. Nah, makanya ini ya cukup sebagai keutamaan dan kemuliaan bagi ilmu agama dan orang-orang yang mempelajarinya. Oleh karena itulah ya, pantas dikatakan oleh para ulama itu adalah wali Allah yang sesungguhnya. Bahkan mereka adalah sadatu awliya illahi azza wa jal,
pemimpinnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini segi yang ke-42 yang menjelaskan keutamaan dan kemuliaan ilmu. Kita masuki al-wajhul tsalits wal arba'un. Segi yang ke-43. Baik. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala selanjutnya berkata, at-taqdimu bil ilmi syar'i. Yang dikedepankan selalu adalah orang yang punya ilmu agama. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaddama bil fadailil ilmiyati fi a'lal wilayati diniyati wa ashrafiha wa qaddama bil ilmi al afdal ala ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendahulukan dalam mendahulukan orang yang memiliki keutamaan dalam ilmu agama untuk menempati kedudukan yang paling tinggi, yang paling mulia dalam agama ini. Maka Rasulullah SAW mendahulukan dengan ilmu, sesuatu yang lebih utama dibandingkan yang lain. Tentu kedudukan agama seperti menjadi imam, misalnya imam salat berjamaah. Ya, kita lihat contohnya di sini. Farawa Muslimun fi sahihihi min hadithi Abi Mas'udin al-Badri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud al-Badri, Uqbah bin Amr radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bisunnati, fa in kanu fis sunnati sawa' fa aqdamuhum islaman aw sinnan." Wa dzakara al-hadits. Rasulullah SAW bersabda, yang menjadi imam bagi sekelompok atau satu kaum dari kaum muslimin adalah orang yang paling bagus atau paling pandai membaca Al-Quran di kalangan mereka. Kalau dalam masalah bacaan Al-Quran mereka sama, maka yang paling mengetahui, paling berilmu tentang sunnah Rasulullah SAW yang menjadi imam. Kalau dalam urusan sunnah mereka juga sama, maka yang paling terlebih dahulu keislamannya atau yang paling lebih dahulu dalam usianya, yang lebih tua dalam usianya. Kemudian beliau melanjutkan hadis ini. Hadis yang panjang ya. Nah, jadi diutamakan ilmu dulu. Orang yang paling paham Al-Quran, tentu maksudnya paham, dia pernah belajar Al-Quran, dia juga hafal Al-Quran, bacaannya lebih benar, pemahamannya lebih bagus dibandingkan yang lain. Ini yang diutamakan. Baru setelah itu yang paling paham tentang sunnah Rasulullah SAW, baru kembali kepada urusan yang paling lebih dahulu masuk Islam, kemudian yang paling tua usianya. Sampai pun anak kecil misalnya, selama dia sudah mumayyiz, meskipun dia belum balik. Ya. Meskipun dia belum sampai usia balik, kalau dia sudah bisa mumayyiz, membedakan mana yang baik dan buruk, dan ternyata di kaumnya dia paling bagus bacaan Al-Qur'annya, maka dia yang pantas dijadikan imam meskipun dia masih kecil. Seperti saya sahabat siapa? Sahabat Amr ibnu Salamah radhiyallahu taala anhu. Ketika dia berusia 4 atau 5 tahun. Ya, belum balik. Ketika ayahnya pulang dari ketika sekelompok dari kabilahnya atau dari kaum mereka, suku mereka, perkampungan mereka, pergi dengan beberapa utusan termasuk ayahnya untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam wasiat yang beliau sampaikan, yang beliau ajarkan kepada mereka, di antaranya adalah waliya ummakum aktsarukum Qur'anan. Hendaknya yang menjadi imam di antara kalian nanti yang paling banyak, yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Yang paling banyak hafalannya, yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Akhirnya setelah mereka pulang, mereka melihat siapa di antara mereka yang paling banyak dan paling pandai bacaan Al-Qur'annya. Di antara yang besar tidak ada, di antara, ternyata jatuh kepada dia pilihannya. Amr ibnu Salamah radhiyallahu taala anhu, kemudian akhirnya dia dijadikan sebagai imam. Sampai disebutkan di dalam sebagian riwayat, ketika dia menjadi imam karena pakaiannya pendek, sampai bagian pahanya kelihatan. Akhirnya dibelikanlah dia pakaian yang lebih panjang untuk kemudian dia kenakan ketika melaksanakan salat berjamaah sebagai imam. Nah, jadi menunjukkan diutamakan dan dimuliakan orang yang berilmu, sampai pun anak yang masih kecil bisa menjadi imam bagi orang-orang yang sudah besar, sudah dewasa. Baik, kata Ibnu Qayyim menjelaskan hadis ini, faqaddama fil imamati tafdhilahul ilma
ala taqaddumil islami wal hijrah. Maka Nabi SAW dalam memilih imam, mendahulukan orang yang lebih tinggi ilmunya, ilmu agamanya, dibandingkan orang yang lebih dahulu masuk Islam dan lebih dahulu berhijrah bahkan. Memang ada pertimbangannya. Orang yang punya as-sabaq, lebih dahulu masuk Islam, lebih dahulu berhijrah, tetapi tetap perhitungan pertama adalah yang lebih dahulu dalam keilmuannya, dalam pemahaman agamanya. Walamma kana al-ilmu bil Qur'ani afdhala min al-ilmi bis sunnati li syarafi ma'lumihi ala ma'lumi sunnati quddimal ilmu bihi. Dan ketika dikarenakan Al-Qur'an, ilmu tentang Al-Qur'an tentu lebih utama dibandingkan ilmu tentang sunnah. Ya, Al-Qur'an tentu lebih utama karena kemuliaan dari maklumnya. Apa yang dipelajari, ya ini firman Allah. Tidak ada yang melebihi keutamaan firman Allah dibandingkan ucapan siapapun di kalangan manusia. Maka lebih diutamakan ya, ilmu tentang Al-Qur'an dibandingkan ilmu tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa quddimal ilmu bis sunnati ala taqaddumil hijrah. Setelah itu diutamakan ilmu orang yang berilmu dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan orang yang lebih dahulu berhijrah, lebih dahulu bertobat, lebih dahulu memperbaiki dirinya. Wa fihi min ziyadatil amali ma huwa mutamayyizun bihi. Yang kemudian di dalam hal ini juga terdapat tambahan amal. Ya, yang menjadikan dia itu lebih istimewa dibandingkan yang lain. Walakin inna mara'at taqdima bil ilmi thummal amal. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini jelas memperhitungkan at-taqdim, siapa yang didahulukan dalam hal ini dengan pertimbangan ilmu kemudian amal. Wa ra'a taqdima bil ilmi bil afdhala ala ghairihi. Dan Nabi SAW mempertimbangkan di sini untuk mendahulukan dengan pertimbangan ilmu yang lebih utama dibandingkan selainnya. Wa hadza yadullu ala syarafil ilmi wa fadlih wa anna ahlahu hum ahlut taqdimi ilal maratibid diniyati. Maka jelas ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu dan bahwa orang yang memiliki ilmu mereka adalah orang-orang yang ahlut taqaddum, orang-orang yang pantas untuk dikedepankan, didahulukan untuk menempati maratibud diniyah, kedudukan-kedudukan di dalam agama, tingkatan-tingkatan di dalam agama Islam. Maka ini jelas ya menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu yang sangat besar yang hendaknya menjadi perhatian bagi kita semua, menjadi motivasi untuk menambah semangat kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah cukup sampai 2 poin ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan kali ini bisa kita ambil manfaatnya untuk menjadi sebab kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh. Kita masih ada waktu untuk bertanya jawab. Maka saya persilakan sebelum saya akhiri kajian ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas materi yang telah untuk sampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Nah, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya dan memperdalam materi yang disampaikan oleh beliau, kami buka kesempatan untuk Anda bertanya secara langsung. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa dan berada di mana? Saya hamba Allah di Rengat. Ya. Ya. Saya punya ada 2 pertanyaan nih Pak, boleh ya? Silakan Bu. Pertama gini, kita kan kita mengetahui pada zaman sahabat Rasul mereka beribadah sembunyi-sembunyi, maksudnya beribadah sunnah gitu, sehingga istrinya tidak tahu gitu, anggota keluarganya tidak tahu kalau dia misalnya salat malam gitu kan, namanya. Tapi kalau sekarang kita agak sulit menerapkannya, Ustadz. Baik, terputus Ibu, mohon maaf, dan nanti Ibu bisa kembali menghubungi kami. Satu pertanyaan mungkin bisa kita simak tentang bagaimana menyembunyikan amal mungkin Bu ya, di saat-saat yang memang saat ini agak sulit melakukan sebagaimana dilakukan oleh para sahabat Rasulullah di zaman Rasulullah atau di zaman para sahabat. Nah, Ustaz bisa disimak, silakan Ustaz menjawab. Silakan Ustaz.
Barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Ya, apa yang disebutkan tadi tentang orang-orang yang soleh yang berusaha untuk menyembunyikan amalnya benar. Dalam hal ini amalan sunnah ya, karena kalau amalan yang wajib itu dia merupakan syiar yang harus ditampakkan. Misalnya kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, bagi laki-laki ditampakkan. Orang yang melaksanakan sholat Jumat atau mengerjakan perkara-perkara yang wajib lainnya, maka ditampakkan karena ini merupakan syiar Islam. Adapun amalan-amalan sunnah memang sebaiknya disembunyikan. Makanya Nabi SAW mengerjakan sholat-sholat sunnah, sholat-sholat sunnah rawatib itu seringnya di rumah. Karena itu yang lebih utama. Makanya sholat malam juga, sholat tahajud ketika orang sedang tidur, itu adalah sholat yang utama karena orang kebanyakan tidak mengetahuinya. Tapi bersamaan dengan demikian, ya, Nabi SAW juga karena kedudukan beliau sebagai panutan, amal-amal beliau tentu diceritakan oleh para sahabat yang melihatnya atau para istri beliau. Sebagaimana sebagian sahabat yang lain juga diceritakan tentang amalnya. Maksudnya begini, tidak menjadi keharusan kita beramal itu maksudnya untuk disembunyikan. Kalau tidak, maka tidak kita kerjakan amal tersebut. Tidak demikian. Kita hanya berusaha, tidak perlu kita sampaikan kepada orang. Ketika ada orang yang melihat kita, tanpa kita sengaja, maka ini tidak mengapa. Bahkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim saja, pernah ditanya, seseorang yang mengamalkan satu amalan ikhlas, tapi kemudian dia dipuji oleh manusia, tanpa dia sengaja, tanpa dia meminta. Apa kata Nabi SAW? Tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi orang yang beriman. Karena dia tidak bermaksud menampakkan, tidak masuk memperlihatkan. Makanya untuk saat ini, apalagi kalau kondisinya susah, ya kita berusaha untuk beramal, ya. Tapi kan kita juga punya, misalnya kalau dikatakan tadi istrinya tidak mengetahui. Kan ada hadis Nabi SAW yang pantas kita amalkan. Waktu kita salat malam, kita diperintahkan, dianjurkan membangunkan keluarga kita. Ya, Rasulullah SAW bahkan berdoa, menyebutkan doa rahmat dalam hadis yang sahih. Rahimallahu abdan qama minal laili wa tawadda'a wa shalla thumma ayqadha ahlahu. Semoga Allah merahmati seorang hamba, seorang laki-laki, dia bangun di malam hari berwudu salat malam. Setelah itu dia membangunkan istrinya. Tentu istrinya tahu kalau dia juga salat. Allah doakan di sini semoga Allah merahmatinya. Sebaliknya, semoga Allah merahmati seorang istri, seorang perempuan. Dia bangun, berwudu dan sholat malam. Setelah itu dia bangunkan suaminya. Akhirnya suaminya tahu. Tapi karena ingin tolong-menolong dalam kebaikan. Ya, jadi tidak mengapa ya, dia beramal, berusaha untuk disembunyikan. Tapi ketika dia ingin memotivasi, misalnya anaknya atau istrinya, suaminya, dia ingin motivasi anggota keluarganya, dia bangunkan mereka. Atau dia anjurkan mereka untuk melakukan sesuatu. Misalnya juga dia kedudukannya sebagai orang tua ingin memberikan contoh kepada anak-anaknya. Tidak mengapa dia menampakkan dengan tujuan untuk memotivasi kebaikan bagi mereka. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq Barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz. Dan untuk berikutnya masih dari pertanyaan telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Bapak dengan Rijal di Singkawang, Kalimantan Barat. Ya, silakan Pak Rijal. Barakallahu fiik Ustaz. Ana mau menanyakan tentang waktu doa mustajab di hari Jumat setelah ba'da sholat asar. Apakah ketika kita selesai sholat asar lalu kita berzikir, setelah itu memang waktu yang dimaksudkan dari hadis tersebut Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa jazakallah khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Hadis yang menyebutkan, ya pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau ya yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau yang bertanya, kepada keluarga dan kepada kita semua. Hadis yang disebutkan tadi adalah hadis yang sahih memang tentang waktu dikabulkan doa di hari Jumat, yaitu di saat antara salat asar dan salat maghrib di hari Jumat. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat lain seperti yang diterangkan oleh para ulama itu di saat terakhir. Jadi kurang lebih kata sebagian dari masyayikh yang pernah kami dengarkan penjelasannya itu sekitar 1 jam sebelum salat maghrib. Kurang lebih sekitar 1 jam sebelum salat maghrib. Mungkin sekitar jam 5-an atau jam 5 kurang ya kita bisa memanfaatkan waktu ini di hari Jumat untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu termasuk saatul ijabah, waktu pengabulan doa.
seperti yang dimaksudkan di dalam hadis yang sahih tadi. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, masih kami angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Pak Ustaz, barakallahu fikum. Saya mau ada pertanyaan. Ada seorang umahat Pak Ustaz. Umahatnya ini punya penyakit. Baik, Ibu mohon maaf Ibu sebelum dilanjutkan mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu salah televisi ataupun radionya karena cukup bising karena feedback. Ya, dimatikan saja ya. Iya, ada seorang umahat Pak Ustaz ya, mempunyai penyakit, entah ini dia penyakit sihir, entah ini penyakit dirinya dari fisik. Dia pada saat sholat susah untuk membaca Al-Fatihah Pak Ustaz. Pada saat membaca Al-Fatihah sepertinya dia pengen sempurna bacaan Al-Fatihahnya itu. Jadi bacaan Al-Fatihahnya itu dia suka lupa udah baca Alhamdulillahirabbil alamin, dia baca lagi karena dia ngerasa ini udah belum ya gitu Pak Ustaz. Ini nggak tahu dia kena sihir apa dia ini karena penyakitnya Pak Ustaz. Jadi makanya sampai dia berulang-ulang baca Al-Fatihahnya Pak Ustaz. Dan dia pun membaca Al-Fatihahnya karena saking ingin sempurnanya sampai terdengar suaranya, sampai terdengar orang lain Pak Ustaz. Yang kayak gini menyelisih sunnah Nabi atau tidak Pak Ustaz? Karena dia ingin berusaha untuk sempurna menjalankan sholat Pak Ustaz. Baik, ya, cukup itu ya. saja Pak Ustaz ya. Syukran ya Pak Ustaz ya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami persilakan kepada Ustaz untuk menjawab. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, yang saya pahami dari pertanyaan tadi, ini lebih tepat penyakit ini bukan sihir kemungkinan dan bukan penyakit fisik, tapi ini adalah was-was dari syaitan. Karena contohnya tadi nyata, itu adalah was-was. Seperti diterangkan oleh para ulama, misalnya Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ighathatul Lahfan, ini contoh was-was yang nyata. Dia membaca Al-Fatihah saya berulang-ulang dengan niat untuk menyempurnakan. Dari mana dia yang mengatakan Al-Fatihahnya yang dibaca pertama kali tidak sempurna? Sekarang coba dia uji dirinya saat ini di luar sholat. Kalau dia bisa baca Al-Fatihah dengan lancar, maka ketika dia baca dalam sholat berulang-ulang sampai harus dikeraskan lagi suaranya, diperdengarkan, maka jelas ini adalah was-was dari syaitan. Ini was-was bisikan-bisikan dari syaitan. Harus dilawan. Berlindung kepada Allah darinya, kemudian dilawan. Jangan diikuti. Kalau kita ikuti dia, maka dia akan selalu merusak ibadah kita. Lihat tadi sholatnya sampai rusak. Sampai diulang-ulang. Bisa batal sholatnya kalau seperti itu. Sampai didengar orang lain. Melanggar sunnah. Sudah Al-Fatihah yang seperti itu melanggar sunnah. Diulang-ulang. Diperdengarkan lagi sampai mengganggu orang juga. Melanggar sunnah. Banyak sunnah yang dilanggarnya. Hanya karena alasannya ingin menyempurnakan. Dan mengatakan bahwa tadi dia belum sempurna sehingga diulang lagi, maka ini dia semakin terjerumus dalam tipu daya syaitan. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, caranya yang seperti ini kita harus lawan. Kita berlindung kepada Allah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian jangan pedulikan syaitan. Ucapkan, baca seperti biasa, kemudian ada bisi-bisikan, oh kamu kurang, ini tidak sempurna, tidak perlu. Kamu pedulikan, lanjutkan sholatnya, maka itu yang akan menyelamatkan dia. Mungkin pertama kali dia harus berjuang, bersungguh-sungguh. Setelah lama-kelamaan syaitan akan tidak bisa lagi menggoda dia kalau dia hanya berlindung kepada Allah dan tidak mengikuti bisikan syaitan di dalam dirinya. Oleh karena itu, kita katakan tadi, coba dia baca Al-Fatihah di luar sholat, lancar. Itu yang harus diikuti. Kenapa dia harus mengikuti tipu daya syaitan ketika dia menjalankan sholatnya? Dan memang disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan ada syaitan yang namanya khinzab, yang ditugaskan oleh iblis untuk mengganggu orang dalam sholatnya. Mengganggu khusus orang yang sedang melaksanakan sholat, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaannya, kemudian kita lawan bisikan-bisikannya. Nah, barakallahu fikum. Nah Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, masih ada kesempatan untuk bertanya. Kami buka kembali pertanyaan melalui telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ummu Sabila, Ustaz. Di mana Ibu? Pekanbaru. Ya, silakan Ibu. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak Ustaz, apa boleh mengkodo sholat tahajud kita di waktu duha?
Mengkodo. Taib. Mengkodo sholat tahajud di waktu duha. Ya, sudah Bu, cukup itu saja Bu. Saya pernah mendengar ada sahabat Rasul juga Pak Ustaz. Ya, terima kasih Ummu Sabil atas pertanyaannya. Jazakallah khair. Afwan, wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami persilakan pada saat menjawab. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Pekanbaru. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah kebaikan pada diri beliau, keluarga dan kepada kita semua. Iya, masalah mengqadha salat tahajud di waktu duha. Itu disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau dia sakit atau ada halangan, ada udzur sehingga tidak bisa melaksanakan salat di malam hari, maka beliau melaksanakan salat di siang hari 12 rakaat. Saya pernah mendengar penjelasan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah taala, ya Syekh yang paling senior di Madinah, ulama kita yang paling senior di Madinah. Beliau mengatakan ini dalil bahwa kita boleh mengqadha salat malam kita. Dengan catatan atau dengan syarat kita terbiasa melaksanakan salat di malam hari. Bagi orang yang terbiasa, kemudian ada halangan. Bukan sengaja ditinggalkan, bukan malas-malasan. Ada halangan, mungkin dia sakit atau kecapean sehingga dia tertidur, tidak bisa mengerjakannya. Maka dia menggantinya di siang hari dengan dijadikan genap. Karena di siang hari kan tidak ada salat witir, salat yang ganjing. Jadi genap. Misalnya dia biasa melaksanakan seperti Nabi SAW tadi hadisnya, beliau SAW selalu melaksanakan salat 11 rakaat di malam hari. Maka beliau menggantinya menjadi 12 rakaat. Misalnya ada orang yang terbiasa menjalankan salat malam dengan witirnya misalnya 7 rakaat. Maka dia menggantinya 8 rakaat di siang hari. Antara di waktu duha ya. Di waktu duha setelah matahari terbit, mulai dari matahari terbit sekitar 15 menit sampai sebelum salat duhur atau sebelum matahari di tengah-tengah ya. Sebelum matahari di tengah-tengah itu dia laksanakan seperti itu dengan ketentuan tadi. Dia adalah orang yang terbiasa memang menjalankan sholat malam, kemudian ada udzur dia meninggalkan bukan karena alasan tapi karena ada sakit atau mungkin ketiduran tanpa sengaja. Kemudian ketika dia menjalankannya di siang hari dengan menjadikan genap kebiasaan dari sholatnya di malam hari yang ganjil. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah. Jazakallah khairan atas jawaban yang telah Antum sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk pertanyaan berikutnya kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari pendengar kita. Beliau bertanya, Ustaz, saya pernah mendengar bahwasannya kita dapat sedekah salat yaitu contohnya Ustaz, saya sudah sholat subuh, kemudian anak saya datang mau sholat subuh, lalu saya sholat subuh lagi, makmumnya anak saya. Apakah memang ini dimaksud dengan sedekah sholat Ustaz, dan bagaimanakah hukumnya Ustaz? Silakan Ustaz. Barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat sekali. Sedekah yang dimaksud memang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Di dalam Musnad Imam Ahmad dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ketika ada salah seorang, ketika Rasulullah SAW telah selesai sholat berjamaah, ada orang yang datang terlambat, dia sudah salam. Akhirnya orang ini ingin sholat berjamaah sendiri. Kata Rasulullah SAW, ala rojulun yusalli ma'a hadha, ala rojulun yatasaddaqu ala hadha fayusalli ma'ahu. Ya, apakah hala yujad rojulun yatasaddaqu ala hadha fayusalli ma'ahu? Apakah tidak ada seorang yang ingin bersedekah sama orang ini kemudian sholat bersamanya? Ya, kemudian sholat bersamanya. Di situ Rasulullah SAW memerintahkan orang yang sudah sholat menjadi makmum bagi sahabat yang terlambat datangnya sholatnya ini, menjadi makmum baginya untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Di sini bentuk sedekah ini, ya, betul keadaannya seseorang melaksanakan sholat berjamaah dengan orang yang sudah sholat. Ya, melaksanakan sholat berjamaah dengan orang yang sudah melaksanakan sholat. Ini diperbolehkan. Maka kalau seandainya niatnya untuk bersedekah karena ini, maka tentu ini diperbolehkan. Cuman kalau bentuk yang tadi, ya tidak mengapa. Kalau misalnya anaknya itu terlambat datang ke masjid, atau ada udzur tertentu sehingga tidak melaksanakan sholat berjamaah, ya. Tapi kalau misalnya dia setelah sholat subuh, dia pulang ke rumah, anaknya meminta dia untuk melaksanakan sholat berjamaah di rumah. Apa alasannya anaknya tidak datang ke masjid? Kan dia bisa bawa ke masjid. Ya. Lagi pula anaknya, kalau memang anaknya itu ada udzur misalnya, kan bisa berjamaah dengan anggota keluarga yang lain. Khususnya, kan kita ketahui sholat subuh,
setelah selesai sholat subuh kan tidak ada sholat sunnah. Kan tidak ada sholat sunnah misalnya. Nah, kalau mungkin di sholat-sholat yang lain, misalnya dia pulang melaksanakan sholat sunnah di rumah kemudian diikuti oleh keluarganya yang memang tidak dianjurkan atau tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah, ini mungkin masih bisa dikatakan demikian. Misalnya anaknya ini adalah anak yang laki-laki atau perempuan. Kalau anak laki-laki kan harusnya sholat berjamaah di masjid. Kalau anak perempuan atau istrinya misalnya ingin berjamaah sama dia, maka diperbolehkan. Kalau misalnya dia pulang melaksanakan sholat sunnah di rumah, kemudian anggota keluarganya ikut berjamaah dengan dia, ini tidak mengapa dilakukan sekali-sekali. Ya, yang jelas bentuk sedekah tadi yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seperti tadi ketika beliau menjalankan setelah selesai sholat ada orang yang datang kemudian diperintahkan menganjurkan salah seorang untuk bersedekah dengan ikut melaksanakan sholat bersamanya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang sampaikan Ustaz, dan pertanyaan kembali kami angkat dari pertanyaan pesan singkat lagi Ustaz dari seorang pendengar di Bekasi. Ustaz, bagaimanakah hukumnya memboikot produk yang perusahaannya mendukung hal yang dilakukan oleh Allah, misalnya mendukung LGBT Ustaz? Bagaimanakah hukumnya Ustaz? Silakan Ustaz. Yang namanya pemboikotan perusahaan, baik itu yang mendukung hal-hal yang buruk dan yang lainnya, itu akan bermanfaat kalau dilakukan oleh misalnya pemerintah. Kalau perorangan, hampir tidak ada manfaatnya. Karena tidak akan mempengaruhi perusahaan tersebut. Tapi kalau itu adalah himbauan dari pemerintah, ya, maka yang lebih baik adalah berusaha untuk menyampaikan nasihat, untuk memberikan teguran. Ya, artinya di sini, kalau ada orang yang memang ingin memboikot untuk dirinya sendiri selama dia tidak mengharamkan bagi orang lain, ya silakan dia lakukan. Tentu saja kalau kita misalnya membeli produk yang kita butuhkan dari seorang muslim sekaligus, apalagi orang miskin, kita bersedekah sama dia sekaligus, kita belanja sama dia, kemudian kita niatkan sedekah, itu sebagian ulama memperbolehkannya. Tapi kalau masalah kita mengharuskan semua memboikot, padahal barang tersebut juga kita butuhkan, kita harus ingat Rasulullah SAW bermuamalah, berjual beli dengan orang-orang Yahudi. Tahu sendiri orang-orang Yahudi bagaimana? Keburukan hati mereka dalam membenci Islam, mereka selalu makan riba, melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Bersamaan dengan itu Nabi SAW tetap melakukan muamalah jual beli dengan mereka, dengan tentu juga menyampaikan nasihat kepada mereka. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kita akan angkat pertanyaan terakhir melalui telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Ibu Tini di Jakarta Timur. Silakan Ibu Tini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau saya mempunyai sifat seperti ini, termasuknya ria apa enggak Ustadz ya Pak Ustadz? Jadi saya tuh katakanlah saya tuh orang susah, tapi kalau melihat orang yang susah juga rasanya ingin sekali menolong gitu. Terus saya tuh orangnya tuh kalau bisa berbuat sesuatu untuk orang, maksudnya berbuat baik gitu, terus rasanya saya senang banget gitu. Tapi kalau nggak bisa itu rasanya sedih bagaimana gitu, sampai membuat beban pikiran saya gitu Pak Ustadz. Kira-kira orang kayak gini ini ria apa bukan ya Pak Ustadz? Yang jelas sih saya mengharap ridho Allah lillahi ta'ala ya Pak Ustadz. Syukran Pak Ustadz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa jazakillah khairan. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang bertanya tadi. Jadi orang yang seperti ini keadaannya, ya tentu kita katakan semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kebaikannya, menjadikan amal-amalnya ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan kalau ada perasaan seperti ini adalah perasaan yang baik. Keinginan untuk membantu orang, kemudian dia tidak tahan melihat penderitaan orang lain padahal dia sendiri juga mungkin keadaannya kurang tapi dia ingin berbagi. Kalau dia membantu orang dia merasa senang, kalau tidak bisa membantu dia merasa sedih. Maka hukum asalnya ini baik-baik saja. Cuman lebih bagus jangan diceritakan ke orang lain. Jangan ditampakkan ke orang lain supaya kita menjaga keikhlasan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Setelah kita lakukan kebaikan, kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita melakukan kebaikan tersebut. Cuman tadi ketika
dia tidak bisa melakukannya, kemudian dia sampai terbawa beban pikiran, ini juga salah karena berlebihan. Dia tidak wajib untuk melakukan hal tersebut. Hendaknya dia berusaha, tapi kalau tidak, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan melakukan kebaikan. Tapi ketika Allah tidak menakdir dia melakukan kebaikan tersebut, dia yakin Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hal tersebut dengan hikmah. Setelah itu, untuk selanjutnya dia berusaha lagi untuk melakukan kebaikan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya. Insya Allah dengan menjaga hatinya seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga amal-amalnya supaya tetap ikhlas dan mudah diterima, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, demikianlah jawaban dari pertanyaan terakhir di pertemuan kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.